Halo semuanya, kembali lagi dengan admin. Video ini adalah video penutup rangkuman light novel Kimi wa Hatsukoi no Hito no Musume. Ini adalah volume ketiga sekaligus penutup cerita untuk LN Kimi wa Hatsukoi no Hito no Musume. Mari kita langsung simak ke rangkumannya. Melanjutkan cerita dari volume 2, terlihat suasana hening dan sepi di apartemennya Ichigo dikarenakan pernyataan cinta dari Mbak Wakana yang sangat mendadak. Di sini Ichigo sadar bahwa Luna itu belum bersembunyi dan gak perlu waktu lama. Mbak Wakana juga sadar kalau di situ ada Luna. Dia pun bertanya-tanya, kenapa kok ada Luna di sini? Lalu dengan cerdiknya Ichigo itu bilang kalau Luna baru saja datang untuk mengantarkan barang yang Ichigo tinggalkan di kantor. Lalu saat Ichigo hendak memberikan teh untuk Luna, tiba-tiba Mbak Wakana datang, lalu ada kebakaran dan berakhir seperti ini. Lalu dengan cerdiknya juga Luna itu bilang saat terjadi kebakaran, Luna itu membasahi handuk untuk memadamkan api. Tapi saat dia kembali, dia sudah melihat Ichigo dan Mbak Wakana yang sudah terdiam. Lalu Ichigo meminta untuk menghentikan pembicaraan karena kalau diteruskan takutnya itu ada rumor yang mengatakan Mbak Wakana yang tiba-tiba masuk ke apartemennya. Dan Ichigo di sini juga mau mengantarkan Luna untuk pulang. Singkatnya, setelah Mbak Wakana pulang, Luna juga ikut pulang supaya tidak terjadi masalah. Ichigo ingin mengantarkan Luna tapi Luna menolak. Ya, karena khawatir, Ichigo di sini meminta Luna untuk menghubunginya saat sudah sampai di rumah. Setelah mereka semua pulang, Ichigo yang sedang duduk di sofa memikirkan tentang pernyataan cinta dari Mbak Wakana. Ya, tentunya itu bukan bercanda. Dan di sini Ichigo bingung harus berbuat apa. Di keesokan harinya, Ichigo teringat kenangan dia dengan Sakura. Saat liburan musim panas, Ichigo itu sudah mengajak Sakura untuk mengunjungi banyak tempat dan banyak tempat lagi, dari mulai kolam renang, festival, dan pantai. Sakura di sini juga berterima kasih kepada Ichigo untuk semuanya. Dan tak terasa musim gugur telah tiba dan Ichigo bertanya terkait studi Sakura. Nampaknya Sakura sedang berusaha keras untuk masuk ke SMA ternama. Ichigo di sini juga menyatakan kalau dia itu juga ingin masuk ke SMA tempat Sakura ingin masuk, dan Sakura pun berkata, "Ayo lakukan yang terbaik, Ichi." Setelah teringat tentang Sakura, Ichigo pun juga teringat dengan pernyataan cinta dari Mbak Wakana. Ya, di sini Ichigo juga kurang tidur karena memikirkan hal tersebut. Lalu ya seperti biasa, Ichigo kembali ke pekerjaannya dan mulai berpatroli untuk mengecek toko-toko bersama dengan Wakana. Ya, meski agak canggung, Ichigo tetap profesional dalam pekerjaannya karena sebentar lagi akan ada acara TV yang mengunjungi departemen store mereka. Saat berpatroli, Ichigo melihat Mbak Sagisaka yang sudah pulih dari cederanya dan mulai bekerja sama dengan Luna dalam menjalankan pekerjaannya. Singkatnya, saat jam istirahat makan siang, Ichigo itu mengirimkan pesan permohonan minta maaf ke Luna atas kejadian tadi malam dan meminta nanti malam untuk bisa makan malam bersama di rumah Luna. Lalu dengan cepat Luna membalas pesan Ichigo dan Ichigo tersenyum lembut saat membacanya. Lalu saat pulang dari pekerjaannya, Ichigo pergi menuju apartemennya Luna. Di sana mereka itu masak bersama untuk makan malam dan mereka di sini itu menjadi lebih dekat dan terlihat lebih akrab daripada sebelum-sebelumnya. Lalu saat selesai makan malam, Luna bertanya terkait jawaban Ichi untuk pernyataan cinta dari Wakana. Lalu Ichigo di sini itu juga bilang kalau dia itu belum tahu harus berbuat apa, dan dia juga masih bingung harus bilang apa karena dia juga masih belum tahu perasaannya Wakana kepada dirinya yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi dia berjanji kalau dia akan berbicara dengan Mbak Wakana. Di keesokan harinya saat pulang dari pekerjaan, di parkiran mobil Mbak Wakana itu meyakinkan dirinya untuk berbicara dengan Ichigo terkait kejadian kemarin. Setelah Ichigo tiba di parkiran, Mbak Wakana itu bilang kalau Ichigo tidak harus menjawab perasaannya itu sekarang. Lalu dengan berani, Mbak Wakana itu mengajak Ichigo untuk pergi kencan saat liburan kerja. Tak jauh dari sana, ternyata di sana juga ada Luna yang mendengarkan semuanya. Karena tak kuat mendengarnya, Luna pun berlari meninggalkan mereka. Ichigo di sini menerima ajakan Mbak Wakana karena juga dia itu nggak bisa buru-buru menjawab perasaannya Mbak Wakana. Dan setelah berterima kasih, Mbak Wakana pun pulang. Lalu saat itu juga Ichigo sadar kok di sini Luna nggak ada. Biasanya Luna sudah menunggunya pulang di parkiran, tapi di sini Luna sudah tidak ada. Lalu saat Ichigo tiba di rumah, dia terus kepikiran tentang Luna. Lalu Ichigo memberikan pesan kepada Luna, apakah dia boleh berkunjung dalam waktu dekat. Luna pun memperbolehkan. Tepatnya hari itu adalah lusa, alias malam sebelum kencan Ichigo dengan
Wakana. Ya intinya di sini itu Ichigo menyadari perasaannya Luna kalau dia itu sedang tidak baik-baik saja karena pernyataan cinta dari Wakana kemarin. Singkat cerita 2 hari berlalu dan acara TV yang dimaksudkan itu datang untuk mewawancarai Ichigo dan para karyawan. Nah di sini reporternya itu tertuju ke Luna yang masih anak SMA tapi kok sudah bekerja paruh waktu di sini. Singkatnya Luna di sini disuruh untuk bercerita kenapa kok bisa bekerja di sini. Lalu dengan senang hati Luna itu bercerita, ya dari awal dia bertemu Ichigo, dari ditolong orang mabuk dan akhirnya bisa bekerja di sini itu Luna ceritain. Lalu Luna juga mengungkapkan kekagumannya kepada Ichigo. Mendengar itu semuanya itu kagum dan di sini Ichigo juga berdebar-debar mendengarkannya. Singkat cerita saat di apartemen Luna, seperti biasa mereka berdua itu makan malam bareng dan bersantai. Lalu di sini Luna itu cerita kalau kemarin itu di parkiran mobil Luna tak sengaja mendengar percakapan Ichigo dan Wakana karena nggak merasa, ya intinya dia tuh nggak ingin menjadi seorang yang penguping, jadi dia pergi dari tempat itu. Dan di sini Ichigo itu bercerita kalau saat itu Mbak Wakana itu mengajaknya untuk berkencan. Lalu Ichigo itu menerima ajakan tersebut untuk menghargai perasaan Wakana dan dia akan memberikan jawabannya. Mendengar itu Luna itu terdiam seketika. Lalu Luna di sini hatinya mulai hancur karena dia tidak ingin orang yang ia sukai diambil oleh orang lain. Lalu di sini Luna mencium Ichigo dan meninggalkan bekas gigitan di leher Ichigo. Ya, bekas itu sangat sulit hilang, aka itu adalah bekas cupang. Lalu dengan mata yang berkaca-kaca, dengan suara yang tulus Luna itu berkata, "Aku tidak ingin kehilanganmu, Ichi." Keesokan harinya Ichigo itu pergi berkencan dengan Mbak Wakana. Mbak Wakana di sini tuh bertanya, kenapa kok lehernya Ichigo itu diperban? Ichigo di sini itu bilang kalau dia habis cedera. Ya padahal itu dia itu menutupi bekas cupang yang diberikan Luna. Singkatnya mereka pergi berkencan dari nonton film, makan siang bareng dan pergi ke mall. Dan terlihat di sini mereka berdua itu sangat menikmati hari ini. Dan tak terasa waktu sudah sore. Di depan apartemen Ichigo, Mbak Wakana itu berterima kasih atas hari ini. Lalu Ichigo juga berterima kasih dan kapan-kapan kalau ingin main lagi, Ichigo akan senang hati menerimanya. Nah, di sini itu Mbak Wakana tersipu karena dengan senang gitu ya. Karena ya si Ichigo itu mau diajak lagi kapan-kapan. Ya dia itu seneng gitu. Tapi tiba-tiba ada ultinya Vale, coy. EKE ada angin kencang yang berhembus yang hampir menerbangkan perban di leher Ichigo. Dan Ichigo di sini itu berusaha menutupinya dan di sini itu Ichigo itu bilang untuk mengakhiri percakapan mereka di sini, dia itu bilang, "Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kapan-kapan kita main lagi. Sampai jumpa lagi." Ya, di sini itu kalian tahu Mbak Wakana itu melihat bekas cupang gitu ya. Di perjalanan pulang dia itu bertanya-tanya, "Kok ada bekas memar gitu di lehernya Ichigo? Itu masa bekas luka sih? Tapi bekasnya kok kayak gitu?" Dipikir-pikirlah. Dan akhirnya dia sembulin kalau itu adalah bekas cupang. Tapi dari siapa? Lalu di sini ya dia teringat lagi dan menyambungkan cerita-cerita. Di apartemennya Ichigo kan ada Luna. Apakah itu dari Luna? Gitu. 3 hari berlalu dari kencan Ichigo dan Mbak Wakana. Luna sekarang itu terlihat murung di tempat kerjanya dan dia sekarang berada di halaman belakang departemen store. Luna di sini itu galau karena pria yang ia cintai berkencan dengan wanita lain dan dia juga murung karena belakangan ini ada orang aneh yang menguntitnya. Ya, di sini tuh ada orang yang menguntit Luna dikarenakan si Luna itu kan ditayangkan di TV ya kan ya. Karena dia tuh imut, cantik dan menawan, ada orang-orang mesum yang menguntitnya sekarang. Aduh Luna, kasihan sekali kamu ini. Ichigo yang telah mendengarkan kabar itu pun menghampiri Luna dan mencoba berbicara dengannya. Di pembicaraan tersebut, Luna itu mengatakan kalau beberapa hari ini dia mengingat semua momen bersama Ichi. Luna juga nggak terima pria yang ia sukai diambil oleh orang lain. Tapi di sisi lain, Ichigo juga punya hak untuk memilih. Ichigo juga adalah orang yang Luna sukai. Dan di pandangan Luna, Ichigo itu bagaikan pangeran di atas kuda. Intinya seperti ini. Setelah kedua orang tua Luna itu meninggal, Luna itu tidak bisa jujur dengan perasaannya. Tapi setelah bertemu dengan Ichigo, Luna itu kembali bisa jujur dengan perasaannya dan menjadikan Ichigo itu sebagai cinta pertamanya. Di sini itu Luna juga sadar kalau dia itu adalah anak kecil yang sering membuat Ichigo itu merasa jengkel. Luna juga merasa kalau Ichigo itu lebih bahagia jika bersama dengan Mbak Wakana. Tapi meski begitu, Luna juga masih belum bisa melepaskan Ichigo begitu saja dan juga belum terima jika Ichigo itu diambil oleh orang lain. Lalu tiba-tiba muncul suara di sekitar mereka. Lalu keluarlah seekor kucing. Awalnya itu mereka itu mikir ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Tapi berhubung ada kucing,
ya diputusin lah ya. Mungkin ini kucing ya, hewan-hewan lah, bukan orang gitu. Gak ada yang menguping. Singkat cerita, saat pulang kerja dengan keadaan yang murung, di parkiran Luna malah bertemu dengan pria bejat yang selama ini mengutitnya. Di sini Luna itu mencoba untuk melawan dan berteriak, tapi ya di sini itu pria tersebut mengancam akan menyebarkan hubungan Luna dan Pak Manajer. Karena tadi pria bejat itu melihat mereka berdua itu di halaman belakang dan sempat memfotonya. Ya di sini itu Luna itu cuma bisa takut dan pasrah. Dan saat dia mau diasilole, untungnya tibalah Ichigo yang membantu dan menyelamatkan si Luna. Di sini Ichigo itu langsung menarik pria bejat itu dan menguncinya. Tak lama dari itu, para security dan karyawan datang ke TKP dan singkatnya mereka itu memanggil polisi untuk menangkap pria bejat itu. Nah, saat ditangkap oleh polisi, pria itu malah menunjukkan foto Ichigo dan Luna yang sedang berada di halaman belakang. Dan di sini itu dia itu bilang kalau mereka berdua itu punya hubungan gelap. Otomatis mereka semua itu di sini tuh terdiam dan polisi juga ikut curiga dong. Nah, tiba-tiba muncul Mbak Wakana yang bercerita kalau tadi itu si Ichigo hanya menghibur Luna karena Luna itu sedih karena aktor artis yang ia sukai itu sedang terlibat dengan cinta segitiga. Makanya di sini itu Ichigo mencoba untuk menghiburnya dan si pria itu malah memfoto dari angle yang kurang pas, jadi ya dikira ada hubungan gelap gitu. Ya otomatis mereka semua itu bisa terima dengan pernyataan dari Mbak Wakana dan tidak jadi curiga dengan si Pak Manajer. Singkatnya, saat berada di ruang pertolongan pertama itu tersisa 3 orang, Ichigo, Luna, dan Wakana. Nah di sini itu Ichigo bertanya kepada Wakana kok dia itu menolong mereka dan mengarang cerita tersebut itu kenapa. Wakana di sini tuh bilang kalau dia itu sudah curiga sejak melihat bekas cupang di lehernya Ichigo. Lalu dicocok logikan dengan Luna dan menjadi sebuah kemungkinan. Lalu untuk memastikan apa yang dipikirkan Wakana itu kebenaran atau hanya salah paham saja, dia mengikuti mereka di halaman belakang. Dan di sini itu Wakana bertanya kepada Ichigo, apakah yang ia pikirkan itu kebenaran atau kesalahpahaman. Lalu singkatnya, di malam itu juga di rumahnya Ichigo itu menceritakan dan menjelaskan semuanya kepada Wakana. Tentu saja di situ juga ada Luna. Jadi ya mereka itu bertiga di sini untuk menjadi AKA untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dan diceritainlah semuanya terkait hubungan si Luna juga Ichigo. Singkatnya, setelah mendengar semua pernyataan dan cerita dari Ichigo, Wakana di sini menyimpulkan kalau ini adalah hubungan romansa. Ya, meskipun kedua belah pihak itu setuju, tetap saja Luna masih di bawah umur dan jika ketahuan pasti hal buruk akan menimpa Ichigo dan Luna. Lalu ya, dengan dewasa, Mbak Wakana itu meminta Ichigo untuk berkencan dengan Luna dan setelah berkencan, Ichigo itu boleh memberikan jawaban. Si Lunanya yang win atau si Wakana yang win. Dan jika Mbak Wakana itu tidak dipilih AKL kalah ya, dia tidak akan menyebarkan dan tetap menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Tapi jika Mbak Wakana itu menang, dia akan senang hati untuk menerimanya. Singkat cerita, Ichigo dan Luna itu pergi berkencan di taman hiburan. Di sini itu mereka itu sangat menikmati momen-momen kebersamaan mereka, dari mulai main wahana, makan-makan dan lain-lain gitu. Sampai tiba saat mereka itu melihat pernikahan di gereja, tepatnya di taman hiburan itu. Jadi di taman hiburan itu juga ada gereja dan tempatnya itu memperbolehkan sesiapapun untuk mengadakan pesta pernikahan di sana. Nah, berhubung di sana itu ada pesta pernikahan, mereka pun juga ikut melihatnya. Dan di sini itu mereka itu dikira adalah sepasang kekasih gitu dan ditawari kalau pengen menikah boleh menikah di sini. Dan Luna di sini juga ditawari untuk mencoba dulu nih gaun pengantin. Nah, saat Luna itu mencobanya dan melihatkannya kepada Ichigo terdiam sejenak. Lalu dengan tulus dia itu berkata, "Kamu terlihat sangat cantik." Saat di ruangan ganti baju, Luna kembali memikirkan dan mendengarkan kembali perkataan Ichigo barusan. Lalu tanpa ia sadari, air mata pun mulai terjatuh. Saat matahari mulai terbenam, Luna dan Ichigo itu menikmati waktu mereka sebelum pulang di wahana komedi putar. Singkatnya, saat mereka pulang, Luna meminta Ichigo menghentikan kendaraannya dan memintanya untuk berjalan sebentar menuju sebuah tempat. Lalu mereka tiba di suatu tempat, yaitu tempat itu adalah tempat pertama kali Luna bertemu dengan Ichigo. Luna di sini berterima kasih untuk semua kenangan indah yang Ichigo berikan kepadanya. Luna juga meminta maaf kalau selama ini dia terlalu egois dan terlalu terobsesi kepada Ichigo. Tapi meskipun begitu, perasaan Luna ke Ichigo itu benar adanya, tanpa ada kebohongan sedikit pun. Lalu Luna meminta Ichigo untuk mengakhiri semua ini dan tidak usah bertemu kembali. Karena usia mereka yang sangat beda jauh dan Luna yang hanya membuat Ichigo jengkel, itu membuat mereka itu sulit untuk disatukan. Luna juga bilang mungkin Ichi akan lebih bahagia jika menikah dengan Wakana. Setelah mendengar itu, Ichigo bertanya, "Apa kamu benar-benar puas dengan akhir seperti ini, Luna?" Mendengar itu Luna itu terdiam dan air matanya itu menetes dengan derasnya. Luna itu juga nggak tahu cara apa lagi yang bisa dilakukan selain ini.
sini. Luna juga mengatakan kalau ini adalah momen yang tepat untuk Ichigo bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya, dari bayang-bayang Sakura, yaitu dengan berpisah dengan Luna. Maka di sini tuh Luna itu meminta tolong untuk Ichigo itu melupakan dirinya, dan dia juga akan melupakan Ichigo. Setelah mengatakan itu, Luna pun pergi meninggalkan Ichigo. Keesokan harinya, tiba-tiba Luna sudah tidak masuk kerja dan ada surat pengunduran diri dari pekerjaan. Sontak hal tersebut membuat semua orang kebingungan dan semua orang itu bertanya-tanya kenapa Luna tiba-tiba berhenti kerja. Lalu Mbak Wakana itu mengajak Ichigo ke halaman belakang dan dia itu bercerita kalau kemarin dia bertemu dengan Luna. Sebelum Luna mengundurkan dirinya, dia bilang kalau dia tidak akan muncul lagi di hadapan Ichigo dan dia tidak akan mengganggu hidup Ichigo lagi. Luna juga melakukan ini semua agar tidak menjadi masalah kepada Ichigo, dan dia tidak ingin orang-orang tahu kalau Ichigo itu punya hubungan dengan gadis SMA yang akan merusak reputasi Ichigo. Di sini Ichigo terdiam. Dia terdiam. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Malamnya di rumah Ichigo, dia tidak bisa berhenti memikirkan Luna. Lalu saat dia tertidur di atas sofa, dia bermimpi bertemu dengan Sakura. Di sini Ichigo bertanya kepada Sakura, apakah ya dia sudah melakukan ini semua dengan benar? Ichigo pun gak tahu gitu harus ngelakuin apa. Dan dia juga tahu hubungan mereka itu hubungan terlarang. Tapi di sisi lain, Ichigo juga tidak ingin kehilangan hubungan ini. Lalu dengan lembut, Sakura itu berkata, Ichi, bukankah kamu sudah punya jawabannya? Seketika, Ichigo teringat perkataan Luna, aku tidak akan bisa menggantikan ibuku, tapi aku akan berusaha membuatmu mencintaiku apa adanya. Lalu dengan tulus, Ichigo di sini itu berkata, aku mencintai Luna. Sakura pun mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian itu mungkin salah paham dan pemahaman kalian tentang perasaan kalian berdua itu masih belum bisa tersampaikan. Jadi ya intinya di sini kalian saling mencintai, tapi hanya saja kalian itu bingung harus melakukan bagaimana. Lalu di sini Sakura itu menyuruh Ichigo untuk bergerak terlebih dahulu. Lebih baik Ichigo itu mencoba dulu daripada menyesal karena dia tidak mau untuk memulai dulu. Setelah mendengar itu, Ichigo pun tersenyum dan berterima kasih kepada Sakura. Dan sosok Sakura pun mulai memudar. Dan sebelum menghilang, Sakura pun berkata kepada Ichigo, semoga kamu bahagia, Ichi. Setelah itu, Ichigo pun terbangun dari mimpinya dan air mata pun mengalir dari matanya. Setelah menyekat air matanya, dia mengecek jadwal liburnya dan Ichigo sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan. Malam itu juga Ichigo menghubungi Wakana untuk bertemu di sebuah kedai. Setelah bertemu, Ichigo di sini itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf kalau dia tidak bisa membalas perasaannya Wakana karena Ichigo punya seseorang yang harus ia bahagiakan. Setelah itu, tentunya ya Wakana di sini itu patah hati, tapi dia tetap berusaha tidak apa-apa. Mbak Wakana itu juga bilang kalau dia sudah menduga kalau Ichigo akan menjawab demikian. Karena kemarin saat mengundurkan diri, Luna juga sampai mau bersujud dan meminta Mbak Wakana itu untuk melupakan dan menjaga Ichigo. Jadi di sini tuh Luna itu hampir mau bersujud lah. Dia meminta Wakana untuk melupakan dirinya dan meminta Wakana untuk menjaga Ichigo. Ya di situ Mbak Wakana itu merasa Luna dan Ichigo itu saling membutuhkan dan saling terhubung. Jadi kemungkinan dia untuk kalah itu sangat besar dan dia bisa memaklumi itu. Mbak Wakana di sini juga cerita kalau dia itu dapat promosi untuk menjadi manajer di sebuah toko. Awalnya dia mau menolak agar bisa lebih dekat dengan Ichigo, tapi setelah kejadian sekarang dia akan mengambil promosi tersebut karena itu juga adalah kesempatan emas. Mbak Wakana juga cerita kalau Ichigo adalah cinta pertamanya, tapi mungkin emang mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Di sini Mbak Wakana pun mengikhlaskan Ichigo. Ichigo juga mengucapkan selamat atas promosi yang didapatkan oleh Wakana dan meminta maaf untuk kesekian kalinya. Sebelum Wakana pergi dari kedai itu, dia berkata, semoga kalian bahagia. Setelah dia pergi dari kedai itu, Wakana pun menangis karena dia sangat patah hati. Tapi meski begitu, dia tidak menganggap semua ini sia-sia. Dia kemudian menelpon sahabatnya dan dia bilang kalau dia barusan ditolak oleh Pak Manajer. Sebagai sahabat yang baik, dia langsung meminta lokasi dan akan mengajak Mbak Wakana itu makan-makan dan minum-minum gitu sampai Mbak Wakana jadi lebih baik. Keesokannya kita dilihatkan Luna yang berangkat sekolah dengan lesu dan tatapannya itu kosong. Lalu Luna di sini itu terdiam karena ada suara yang tak asing memanggilnya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia terkejut karena orang itu adalah Ichigo. Luna hanya bisa terdiam. Ichigo kemudian mencium pipi Luna dan meminta maaf. Dia itu melakukan itu semua untuk menunjukkan tekadnya. Luna di sini itu bertanya, bagaimana dengan Wakana? Ichigo pun menjelaskan kalau dia sudah menolak Wakana karena dia lebih memilih Luna. Tapi Luna di sini itu masih nggak mau gitu untuk mengakui hal tersebut karena
Ya, kalau Ichigo masih bersama Luna, dia masih belum bisa karena Ichigo itu masih melihat Luna sebagai Sakura, dan kalau dipaksa Ichigo hanya membuat hidupnya tidak bahagia. Ichigo kemudian dengan tulus menjelaskan kalau dia sekarang sudah melihat Luna itu apa adanya. Dia tidak melihat Luna sebagai Sakura dan dia mencintai Luna apa adanya. Memang umur mereka itu beda jauh, tapi di sini untuk membuktikan tekadnya, Ichigo itu sanggup menunggu hingga 5 tahun sampai Luna itu berusia 20 tahun. Dan setelah itu Ichigo akan bisa menikah dengan Luna. Setelah itu Luna terdiam dan tanpa ia sadari air mata mengalir keluar dan membasahi pipinya. Ichigo kemudian memeluk Luna dan mencium pipinya sekali lagi. Kemudian Ichigo berkata, sampai tiba waktu 5 tahun itu, aku akan terus bersamamu dan bagaimanapun juga dia akan tetap mencintai Luna. Luna, apakah kamu mau memilihku? Kemudian Luna berkata, tolong dengarkan jawabanku. Kemudian Ichigo memandang wajah Luna, lalu Luna berkata, tolong jadikan aku sebagai kekasihmu. Lalu sekali lagi mereka berpelukan. Singkat cerita, hari terakhir Wakana bekerja pun tiba. Semua orang memberikan selamat dan hadiah ke Wakana karena promosinya menjadi manajer di toko lain. Ichigo juga memberikan hadiah dan tak lupa berterima kasih untuk semua usaha yang telah Wakana berikan. Lalu Wakana tersenyum kepada Ichigo dan mengucapkan selamat tinggal. Saat malam harinya, Ichigo pergi ke apartemen Luna dan dia disambut oleh Luna yang sekarang resmi menjadi kekasihnya dan tinggal menunggu waktu 5 tahun agar mereka bisa menikah. Luna di sini menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Dia sekarang dengan terang-terangan meminta Ichigo agar diperbolehkan mencium Ichigo. Ichigo memperbolehkan tapi hanya di pipi. Mereka boleh mencium bibir satu sama lain saat sudah menikah. Memang masih lama tapi Luna siap menunggunya dan Luna sangat menantikan saat itu tiba. 5 tahun pun berlalu, kini Luna sudah berusia 20 tahun dan Ichigo sudah berusia 33 tahun. Kini hari yang mereka nantikan itu tiba. Pernikahan mereka diadakan di taman hiburan yang mereka kunjungi dulu. Terlihat mereka berdua itu sangat bahagia. Lalu Ichigo berkata kepada Luna, mulai sekarang aku akan terus menjagamu dan membuatmu bahagia, Luna. Luna pun menjawab, iya, kumohon tolong jaga aku dan bahagiakan diriku. Setelah 5 tahun menunggu, akhirnya mereka bisa mencium bibir masing-masing. Dan cerita pun ditutup dengan ending yang sangat bahagia. Untuk Ichigo dan Luna, selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian bahagia selalu. Sekian dari admin dan cerita pun berakhir. Oke, itu tadi rangkuman volume ketiga light novel Kimi wa Hatsukoi no Hito no Musume volume ketiga, alias volume terakhir dari light novel tersebut, dan endingnya ya sangat bahagia, dimana Ichigo dan Luna akhirnya kini menikah. Terima kasih untuk kalian yang senantiasa menonton channel ini, dan mohon maaf kalau masih ada informasi ataupun salah pengucapan kata dalam setiap videonya, dan mungkin admin masih agak belibet sekarang ya, gak tahu kenapa ya, mungkin karena efek lama tidak upload dan lama tidak konten. Ya itu tidak boleh jadi alasan dan admin harus memperbaikinya secepat juga. Dan admin harus cepat-cepat memperbaikinya ya. Terima kasih untuk kalian semua. Admin pamit dulu. Bye.